Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang akan kami jelaskan. Saya dengan moderator, saya Rizwandi. Saya Diana Rahayu. Saya Siti Afifah. Saya Ana Susiani. Saya Bagus Topik Rahman. Saya Tahir Murjalil. Saya Muhammad Ilham. PT Tekaf Karya itu mempunyai latar belakang untuk menghadapi beberapa tantangan, diantaranya mengelola produksi secara efisien di tengah permintaan pasar yang fluktuatif, serta pengelolaan persediaan agar tidak kekurangan atau kelebihan stok dalam mengelola pasar. Nah, perencanaan yang pertama dilakukan adalah perencanaan agregat yang diperlukan untuk menyeimbangkan kapasitas produksi pasar dengan permintaan pasar dan mengendalikan biaya serta mengoptimalkan sumber daya pasar. Kemudian ada pemilihan strategi produksi yang tepat atau level change atau hybrid, serta menjadi kunci efisiensi dan daya saing perusahaan yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Manajemen persediaan menurut Harsanto adalah sistem yang mengatur keputusan dan kebijakan untuk memastikan tersedianya persediaan bermutu dalam jumlah serta waktu yang tepat dengan mengontrol pengadaan, penyimpanan, penjadwalan, pemesanan, dan pemanfaatan persediaan secara optimal. Selanjutnya yaitu ada fungsi inventory persediaan. Yang pertama, mengantisipasi permintaan pelanggan. Yang kedua, memisahkan komponen produksi agar terhindar dari hambatan. Yang ketiga, memanfaatkan diskon pembelian pasar. Yang keempat, menutupi kekurangan stok akibat keterlambatan atau lonjakan permintaan. Yang kelima, serta menghindari inflasi dan perubahan harga. Selanjutnya, model-model biaya persediaan. Yang pertama, biaya pembelian. Biaya pembelian adalah harga per unit barang dari luar atau biaya produksi internal yang bisa berubah tergantung jumlah pemesanan dan diskon. Yang kedua, biaya pengadaan. Biaya pengadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan barang dari luar seperti administrasi, pengiriman, dan inspeksi. Kedua, biaya pembuatan. Biaya pembuatan adalah biaya untuk menyiapkan produksi, misalnya setel mesin dan gambar kerja. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya untuk menyimpan barang seperti modal, gudang, kerusakan, kadaluarsa, asuransi, serta administrasi dan pemindahan. Yang keempat, biaya kekurangan. Biaya kekurangan adalah biaya akibat persediaan tidak cukup memenuhi permintaan. Yang kelima, biaya sistematik. Biaya sistematik adalah biaya investasi untuk perencanaan, perancangan, pengadaan, peralatan, dan pelatihan tenaga kerja dalam sistem persediaan. Oke teman-teman, di sini kita lanjut bahas analisis ABC. Menurut Bowo Kuncoro dan kawan-kawan, tahun 2018, analisis ABC ini dapat digunakan untuk membantu dalam pengelompokan persediaan perusahaan, sehingga setiap kelompok kategori memiliki perlakuan yang berbeda sesuai kriteria kategori persediaan tersebut. Kemudian menurut Skorder tahun 2010, klasifikasi ABC adalah sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada kelas A, yang mana kelas A ini merupakan barang-barang yang memberikan nilai yang tinggi. Jadi yang A itu yang paling tinggi ya teman-teman. Terus walaupun kelompok A ini hanya diwakili 20% dari jumlah persediaan, akan tetapi nilai yang diberikan adalah sebesar 80%. Jadi yang A ini yang paling tinggi ya teman-teman, memiliki nilai persentase sebesar 80%. Kemudian ada yang kedua, yaitu yang di tengah-tengah, yaitu B, kelas B. Kelas B ini merupakan barang-barang yang memberikan nilai sedang teman-teman, yang saya ucapkan tadi ada di tengah-tengah. Kemudian kelompok persediaan kelas B ini diwakili oleh 30%. Namun jumlah persediaan dan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 15%. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kelas C. Yang kelas C ini kelas yang memberikan merupakan kelas barang-barang yang memberikan nilai yang paling rendah teman-teman, di bawahnya B. Jadi urutannya itu A, B, C gitu teman-teman. Nah, yang C ini diwakili oleh 50% dari total persediaan yang ada.
dan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 5%. Jadi kalau kelas A itu 80%, yang B itu 15%, yang C itu hanya dihasilkan sebesar 5% ya teman-teman. Jadi urutannya yang terpenting, sedang, terus yang terendah, jadi A, B, C gitu ya teman-teman. Kemudian ini ada perhitungan analisis ABC. Jadi analisis ABC ini mengelompokkan barang persediaan nilai kontribusinya terhadap total nilai persediaan pada PT Tekaf Kria Batik Indonesia. Jadi kita tuh memperhitungkan gitu loh, sesuai yang kita observasikan kemarin ke perusahaan Tekaf Kria, yang mana sesuai dengan analisis ABC ya teman-teman. Jadi di sini ada item stock number, ini itu barang-barang yang diakumulasi, yang kita asumsikan. Kemudian di sini ada unit cost. Unit cost ini dari harga yang terendah, dari harga yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi di sini harga tertingginya atau bisa dibilang harga yang paling A, yang A itu harganya berada di 900.000 ya teman-teman. Kemudian yang di tengah-tengah itu yang rendah, sedang atau klasifikasi B, atau apa ya namanya, bisa disebut analisis B itu yang terendah itu harganya 700 teman-teman. Terus kemudian yang C yang terendah itu harganya unit cost-nya per produk itu harganya 100 berapa? 130 teman-teman. Maaf ya teman-teman. Kemudian di sini ada persentase dari harga per produk yang dibutuhkan, yang dikeluarkan teman-teman. Terus di sini kelasnya jadi urut ya teman-temannya, dari A, B, C gitu, tertinggi, sedang, terendah gitu teman-teman. Jadi kelas A itu barang tertinggi, itemnya tuh 2040, terus dan 3.500, jumlah 2 item, 20% dari total item. Kontribusi terhadap nilainya itu sekitar 54%, 54,8%. Karakteristiknya itu nilainya persediaan sangat besar meskipun jumlah item sedikit, butuh pengawasan ketat, kontrol inventaris yang cermat, dan pengadaan yang efisien. Kemudian yang B itu barang prioritas sedang, itemnya 4.500, jumlah 1 item, 10% tambahan total, jadi 30% ya teman-teman. Kontribusi terhadap total nilai sekitar 9,4%. Karakteristiknya itu nilai sedang, memerlukan muter yang moderat, masih penting tapi tidak sekrisis atau sepenting kelas A. Kemudian di kelas C atau barang prioritas rendah, itemnya itu 1120, 1450, 1215, dan 4552. Jumlahnya 4 item, per item 50% dari total item. Kontribusi terhadap total nilainya sekitar 35,7%. Karakteristiknya itu nilai persediaan kecil walaupun jumlah item banyak. Pengawasan bisa lebih longgar, lebih fokus pada efisiensi penyimpanan dan operasional. Jadi C ini paling terendah ya teman-teman. Terus di atasnya itu B, yang di atasnya lagi A, B, C. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada economic order quantity yang bisa disebut dengan EOQ. Apa sih EOQ itu? EOQ itu sebenarnya cara buat ngurangin biaya persediaan. Jadi perusahaan bisa beli barang dalam jumlah yang pas, nggak kebanyakan dan nggak kekurangan. Selanjutnya ada 2 golongan biaya. Biaya yang pertama ada biaya simpan. Apa sih biaya simpan itu? Biaya simpan itu semua pengeluaran yang keluar selama barang disimpan. Misalnya ada biaya sewa tempat, biaya kalau barang rusak, atau biaya modal. Yang kedua itu ada biaya pesan. Apa sih biaya pesan itu? Biaya pesan itu semua biaya yang muncul mulai dari nyiapin pemesanan sampai barangnya nyampe ke tempat kita. Itu namanya biaya pemesanan. Selanjutnya kita ke rumus model economic order quantity atau yang bisa disebut dengan EOQ.
rumus total cost tahunannya tuh TC sama dengan D dibagi Q dikali S ditambah Q bagi 2 dikali H. Terus selanjutnya ada rumus EOQ, Q bintang sama dengan akar 2 DS dibagi H. Terus ada jumlah pesanan per tahun, yaitu rumusnya N sama dengan D dibagi Q. Terus ada waktu antar pesanan, rumusnya T sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi N. Selanjutnya kita ke perhitungan EOQ. Perlu diketahui dulu jam kerjanya per hari 8 jam, 1 bulan 26 hari, 1 tahun 12 bulan. Yang diketahui D sama dengan 5.616, S-nya sama dengan 455.000, hanya 10.000. Jumlah hari kerja per tahunnya 312. Dari data tersebut, maka dapat dihitung jumlah pemesanan ekonomis sebagai berikut. Q bintang sama dengan akar 2 DS dibagi H sama dengan akar 2 dikali 5.626 dikali 455.000 dibagi 10.000 sama dengan akar 511,056 sama dengan 714,881 yang dibulatkan menjadi 715. Setelah dihitung, jumlah baju batik yang paling pas dipesan setiap kali beli di tahun 2024 adalah sekitar 715 unit. Jadi, supaya biaya persediaan tetap hemat dan efisien, perusahaan sebaiknya pesan bahan baku batik sebanyak 715 unit setiap kali pesan. Selanjutnya, N sama dengan D dibagi Q sama dengan 5.616 dibagi 715 sama dengan 7,85 dibulatkan menjadi 8 kali atau tahun selama setahun. Perusahaan perlu pesan bahan baku sekitar 8 kali. Terus ada T, jumlah hari kerja per tahun dibagi N sama dengan 312 dibagi 8, yaitu 39 hari. Kita perlu pesan lagi bahan baku setiap 39 hari. Selanjutnya, TC sama dengan D dibagi Q dikali S ditambah Q bagi 2 dikali H sama dengan 5.616 dibagi 715 dikali 455.000 ditambah 715 dibagi 2 dikali 10.000 sama dengan 3.573,818 ditambah 3.575.000 sama dengan 7.148,818. Total biaya yang dikeluarkan perusahaan selama setahun untuk pesan dan simpan bahan baku adalah 7.148,818. Kesimpulannya, dari hasil analisis pengelolaan stok di perusahaan batik tradisional bisa disimpulkan bahwa jumlah bahan baku paling pas yang dipesan setiap kali adalah 715 unit. Dalam setahun, perusahaan biasanya pesan bahan baku sebanyak 8 kali. Selanjutnya, pemesanan ulang dilakukan setiap 39 hari sekali. Selanjutnya, total biaya untuk pesan dan simpan bahan baku selama setahun adalah 7.148,818. Selanjutnya, titik aman untuk mulai pesan ulang dengan stok cadangan adalah saat stok tinggal 306 unit. Perhitungan dengan model EOQ ini bisa bantu perusahaan lebih efisien dan hemat dalam mengatur persediaan bahan baku serta memastikan produksi batik tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita ke reorder point atau bisa disebut dengan ROP. Apa sih ROP itu? ROP itu salah satu cara ngatur persediaan barang. Tujuannya biar nggak sampai kehabisan stok. Terus ada rumus ROP. Diasumsikan permintaan dan lead time bersifat konstan.
Rumusnya ROP sama dengan D dikali L. Artinya ROP sama dengan permintaan per hari dikali lead time untuk pesanan baru. Terus ada diasumsikan tidak konstan. Rumusnya ROP sama dengan permintaan yang diharapkan selama lead time dikali safety stock. Selanjutnya ada rumus untuk mengetahui D. Rumusnya D sama dengan D dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya kita menghitung ROP, menghitung permintaan harian. D kecil sama dengan D besar dibagi jumlah hari kerja per tahun, 5.616 dibagi 312 sama dengan 18 unit atau hari. Terus menghitung ROP tanpa safety stock. ROP sama dengan D dikali L sama dengan 18 unit per hari dikali 3 hari sama dengan 54 unit. Jadi saat stok batik mencapai 54 unit, toko harus melakukan pemesanan ulang. Terus menghitung ROP dengan safety stock. 14 hari itu safety stock. 18 dikali 14 sama dengan 252. ROP sama dengan 252 ditambah 54 sama dengan 306 unit. Kita nambahin cadangan stok untuk 14 hari ke depan sebanyak 306 unit. Jadi, kalau stok kita udah tinggal 54 unit, itu tandanya kita harus pesan lagi supaya stok nggak habis selama masa tunggu 3 hari. Tambahan stok cadangan ini penting buat jaga-jaga kalau ada keterlambatan pengiriman atau permintaan yang tiba-tiba naik. Kita masuk strategi perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut Gespes pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 alternatif strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas perencanaan produksi, yaitu 1. Strategi itu sendiri, 2. Case strategi, 3. Komprom strategi. Strategi didefinisikan sebagai metode perencanaan produksi yang mempunyai distribusi merata dalam produksi. Perencanaan produksi level method akan mempertahankan tingkat kestabilan produksi sementara menggunakan tingkat inventory yang bervariasi untuk mengakumulasi output apabila terjadi kelebihan permintaan total. Kita masuk case strategi. Case strategi didefinisikan sebagai metode perencanaan produksi yang mempertahankan tingkat kestabilan inventory sementara produksi bervariasi mengikuti permintaan total. Kita masuk poin ketiga, yaitu kompromi strategi. Merupakan kompromi antara kedua metode perencanaan produksi yang telah disebutkan di atas. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perencanaan agregat. Oke. Menurut Stevenson 2012, tujuan dari perencanaan agregat adalah untuk mengembangkan rencana produksi dan operasi yang seimbang antara permintaan dan kapasitas dengan mempertimbangkan berbagai alternatif strategi produksi seperti tingkat produksi tetap, lembur, subkontrak, persediaan, dan tenaga kerja. Sedangkan menurut Chase, Jacobs, dan Aquilino, perencanaan agregat itu bertujuan untuk mengatur sumber daya secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pelanggan pada periode tertentu sekaligus meminimalkan biaya yang terkait dengan perubahan kapasitas tenaga kerja dan inventaris. Selanjutnya ada fungsi perencanaan agregat. Di sini ada 5 fungsi perencanaan agregat. Yang pertama itu penyiimbangan permintaan dan kapasitas produksi, yaitu fungsi ini membantu perusahaan menyesuaikan antara kapasitas produksi yang dimiliki dengan permintaan pasar agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi. Jadi itu kayak biar pas gitu produksinya, nggak kekurangan nggak kelebihan gitu. Jadi kita harus menyimbangkan permintaan dan kapasitas produksi kita supaya nggak ada yang mubazir dan nggak ada yang kekurangan. Yang kedua, mengendalikan biaya operasional. Nah, dengan memilih strategi produksi yang tepat, misalnya kayak produksi tetap atau mengikuti permintaan gitu, perusahaan dapat menekan biaya-biaya seperti lembur, penyimpanan, dan perekrutan, sehingga hal tersebut dapat membuat biaya operasional lebih efektif lagi gitu. Yang ketiga, menentukan strategi produksi.
di mana perencanaan agregat berfungsi sebagai dasar dalam menentukan apakah akan menggunakan tenaga kerja tetap, subkontrak, atau memanfaatkan persediaan untuk memenuhi permintaan. Jadi kita harus menentukan dulu strategi produksinya gitu, supaya kita dapat memutuskan apakah kita akan menggunakan tenaga kerja tetap, subkontrak, atau memanfaatkan persediaan untuk memenuhi permintaan saja. Jadi gitu, supaya nggak kacau gitu alur-alur produksinya gitu, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan gitu. Selanjutnya yang keempat. Nah, keempat ini sebagai dasar penyusunan jadwal produksi detail. Artinya apa? Artinya hasil dari perencanaan agregat digunakan sebagai pemasukan dalam penyusunan jadwal induk produksi atau master produksi atau MPS lah bisa disingkatnya gitu. Nah, yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, perencanaan agregat ini dapat bermanfaat, yaitu dapat memungkinkan manajer membuat keputusan jangka menengah yang berdampak pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan gitu. Jadi dalam keputusan agregat ini kayak membantu banget gitu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis bagi manajer ini untuk menentukan keputusannya akan misal ke kanan atau ke kiri gitu, jadi lebih akurat lagi, lebih efisien. Nah, selanjutnya ada metode perencanaan agregat. Nah, biasanya metode perencanaan agregat ini menggunakan grafik dan tabel. Nah, pendekatan manual seperti grafik dan tabel dalam perencanaan agregat itu digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi produksi dengan menyusun data dalam bentuk tabel dan kemudian menggambarkan hubungan antara permintaan, kapasitas produksi, dan persediaan dalam bentuk grafik gitu. Jadi grafik dan tabel ini saling berhubungan satu sama lain gitu. Yang dimana tabel untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi produksi dengan menyusun data-datanya, dan grafik itu menggambarkan hubungan antara permintaan, kapasitas produksi, dan persediaan. Jadi kayak saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk meminimalkan biaya total produksi sambil memenuhi permintaan pelanggan selama periode perencanaan tertentu. Biasanya antara sekitar 2 bulan sampai 18 bulan kalau nggak salah gitu. Oke, selanjutnya ada analisis pendekatan rencana 1 dari PT TK Kria untuk pendekatan grafik dan perencanaan agregat bagi PT TK Kria. Nah, untuk peramalan bulanannya ada di tabel berikut ya. Untuk di bulan Januari ini ada peramalan permintaannya sebanyak 360, untuk hari produksinya 26 hari, dan permintaan per harinya itu ada 14. Di bulan Februari ada peramalan permintaan sebanyak 350, hari produksinya sama 26 hari, dan permintaan per harinya itu 12 unit. Sedangkan bulan Maret itu ada 336 peramalan permintaan, terus hari produksinya ada 26 hari, dan permintaan per harinya ada 13 unit. Di bulan April ada peramalan permintaan yang cukup signifikan, yaitu 750 unit, terus hari produksinya 26 hari, dan permintaan per harinya itu ada 29 unit. Untuk di bulan Mei itu ada 400 peramalan permintaan dan 26 hari produksi. Untuk permintaan per harinya ada 15 unit. Terus di bulan Juni ini ada peramalan permintaan sebanyak 360 unit dan hari produksinya 26 hari. Untuk permintaan per harinya ada 14 unit. Di bulan Juli ada peramalan permintaan sebanyak 300 unit dan hari produksinya 26 hari, dan permintaan per harinya 11 unit. Di bulan Agustus ada 770 peramalan permintaan dan hari produksinya sama, flat 26 hari. Untuk permintaan per harinya ada 23 unit. Di bulan September untuk peramalan permintaannya ada 350, terus hari produksinya flat 26 hari, dan permintaan per harinya ada di 13 unit. Terus di bulan Oktober ini ada peramalan permintaan sebesar 700 unit, hari produksinya 26 hari juga sama, dan untuk permintaan per harinya itu 30 unit. Di bulan November ada peramalan permintaan sebanyak 460 unit, terus kayak hari produksinya 26 hari, dan permintaan per harinya juga 18 unit. Di bulan Desember peramalan permintaannya menjadi 480 unit dan hari produksinya 26 hari juga sama. Ini flat ya dari bulan pertama sampai bulan terakhir ini, dan permintaan per harinya itu 18 unit. Nah, untuk total peramalan permintaannya itu ada 5.616 total 1 tahun itu ya, dan hari produksinya ada dalam 1 tahun itu ada 312 hari gitu. Oke, selanjutnya ada analisis pendekatan rencana 1. Nah, jadi kita dalam hal ini kita
menghitung berapa sih kebutuhan rata-ratanya gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi cara ngitungnya itu ada rumusnya ya. Untuk rumusnya itu adalah total peramalan permintaan dibagi jumlah hari produksi gitu. Dan yang tadi kan udah diketahui gitu. Untuk total peramalan permintaannya itu ada 5.616 peramalan permintaan gitu. Nah, hari produksinya itu ada 312 hari gitu. Jadi kita bagiin aja 5.616 dibagi 312. Ketemulah hasilnya berapa, jadi 18 per unit. Nah, ini adalah kebutuhan rata-ratanya gitu. Jadi kebutuhan rata-ratanya adalah 18 per unit gitu. Nah, untuk bentuk grafiknya udah ada ya, nih bentukannya gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rencana 1 ya untuk batik TK pria, yaitu menggunakan tenaga kerja konstan. Berikut ini adalah deskripsinya ya dari rencana 1. Yang pertama itu biaya penyimpanan persediaannya sendiri yaitu 10.000 per unit ya, per bulan. Dan yang kedua biaya subkontraknya per unit itu 12.000 per unit, dan tarif upah rata-ratanya sekitar 7.000 per jam atau 50.000 per hari, dan tarif upah lemburnya itu 10.000 ya per jam di atas 8 jam. Untuk menghasilkan per unit sendiri itu membutuhkan 0,14 atau sekitar 9 menit, yang itu untuk satu karyawan untuk menyelesaikan tugas masing-masingnya. Kemudian ini adalah pendekatannya untuk analisis rencana 1. Nah, di sini bahwa 18 unit diproduksi itu per hari ya, dengan tenaga kerja yang konstan, tanpa lembur, tanpa persediaan pengaman, dan tanpa subkontrak. Nah, perusahaan ini memang mengakumulasi persediaan selama periode permintaan rendah, yaitu bulan Februari, bulan Maret, bulan Juli, bulan September, dan bulan Mei, dan bulan Desember dan November, dan menggunakannya selama musim permintaan tinggi, yaitu bulan April, Agustus, dan Oktober. Nah, diasumsikan bahwa persediaan awal yaitu 0 dan persediaan akhirnya itu direncanakan itu 0. Nah, ini adalah tabel ya dari rencana 1. Di sini ada hari produksi, produksi per hari, peramalan permintaan, perubahan persediaan, dan persediaan akhir. Nah, total unit persediaan yang dibawa dari satu bulan ke bulan berikutnya yaitu sebesar 1.954 unit. Nah, kemudian ini di samping kanan ya, kita bisa melihat bahwa untuk memproduksi 18 unit per hari itu butuh 20 pekerja, dan setiap pekerja itu bisa menghasilkan sekitar 1,2 unit per hari. Nah, kemudian kita masuk ya ke tabel perhitungannya dari rencana 1 ini. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan persediaannya, yaitu sekitar 1.954 unit, dan tadi biaya penyimpanannya itu sekitar 10.000 per unitnya, jadi menghasilkan 19.540.000. Dan kemudian untuk upah tenaga kerja regulernya yaitu ada 20 pekerja dan digaji sekitar 50.000 per hari. Nah, dikali 312 hari dijumlahkan jadinya hasilnya sekitar 312 juta. Nah, total dari biaya rencana 1 ini yaitu 331.540.000. Kemudian kita masuk ya ke rencana 2 dari PTTK Pria ini, yaitu menggunakan subkontrak. Nah, penggunaan subkontrak ini untuk mengatasi memang lonjakan permintaan yang terjadi di bulan April, Agustus, dan Oktober. Nah, untuk bulan April sendiri yaitu lonjakan permintaannya itu sekitar 282, untuk bulan Agustus itu 302, dan untuk bulan Oktober yaitu 232 unit. Jadi total yang disubkontrakannya itu sekitar 816. Nah, penggunaan subkontrak ini ya itu tujuannya untuk tetap ya menjaga konsistensi produksi internal, yaitu tanpa perekrutan dan PHK ya dari PT Tekraf Kria ini. Jadi PT Tekraf Kria menggunakan subkontrak untuk mengatasi permintaan yang melonjak tinggi di bulan-bulan tersebut. Nah, kemudian ini adalah biaya ya rencana 2 yang menggunakan subkontraktor. Dari upah tenaga kerja sendiri yaitu 312 juta dihasilkan dari 20 pekerja dikali 50.000 per hari dikali 312 hari
menghasilkan 312 juta. Nah, untuk subkontraknya sendiri yaitu 816 unit. Nah, dikali biaya subkontraknya sendiri yaitu 15.000 per unit, jadi menghasilkan 12.240.000. Nah, untuk total dari rencana 2 ini yaitu 324.240.000 rupiah. Oke, jadi segitu aja ya dari analisis rencana 1 dan rencana 2 dari PT TK Kria. Jadi kemudian kesimpulan dari manajemen persediaan itu PT TK Kria menaruhkan manajemen persediaan secara efektif untuk mendukung kelancaran produksi dan kepuasan terhadap pelanggan. Jadi analisis ABC ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan nilai kontribusinya. Sementara model EOQ membantu menentukan jumlah pemesanan optimal guna menekan biaya total persediaan ataupun pengelola yang baik untuk menjaga keseimbangan stok serta mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok, serta mendukung juga efisiensi operasional dengan kualitas produk yang paling baik.